Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 870. Teman-temannya Rena sampai bertanya, "Siapa Rena yang telepon kamu? Kamu kok tak menerimanya?" Rena menjawabnya, "Oh biarin saja, ini orang tak penting." Kenshin yang duduk di kursi belakangnya Rena pun mendengarnya. Kemudian Kenshin berdiri, meninggalkan tempat itu. Kenshin tak marah. Kenshin tak tersinggung. Kenshin hanya menganggapnya. Mungkin Rena lagi ingin bersama teman-temannya. Tak ingin diganggu teleponnya. Kemudian salah satu temannya Rena berkata, "Jangan-jangan itu fans kamu ya Rena? Yang suka ke dirimu. Tapi aneh juga ya, kok dia punya nomor handphonemu? Kamu kan bukan wanita pada umumnya, tapi seorang pemimpin perusahaan. Yang tak mungkin pegawai atau bawahanmu yang menelponmu untuk menggodamu. Pasti deh dia juga orang yang sama dengan kita. Atau jangan-jangan teman kuliah atau SMA kamu. Lu tadi aja tak menolaknya. Malah membiarkan saja. Aku rasa itu bukan orang tak penting. Tapi kamu saja nggak mau menerimanya." Waduh, temannya Rena ini bukan orang sembarangan. Dia seorang dokter psikologi, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Si Jensi pun berkata, "Lah itu dengar Rena, jangan berbohong pada Novita. Novita ini kan bisa membaca karakter orang. Dia kan tempat orang curhat." Si Rena pun langsung bicara di hatinya. Novita ini tahu aja dirinya. Sampai mengira segitunya. Dan Rena pun bicara, "Ah kamu Novita. Bisa aja sampai menerka sedalam itu. Tapi bisa jadikan dia orang yang tak penting beneran. Misalnya seorang mitra kerja bisnis yang hanya ingin main-main saja. Jadi aku tak menerima teleponnya." Temannya yang bernama Berbi pun menyahutnya. Rena, kamu jangan coba-coba bicara tak jujur sama Novita. Novita ini kan ahli psikologi ternama. Apapun yang kamu sembunyikan bisa terbaca olehnya." Novita pun tersenyum. Seorang dokter temannya Rena itu pun lalu melanjutkan bicaranya. "Oh ya Rena, aku tadi merasa sekali saat melihat seorang laki-laki yang sendiri, yang duduk di kursi belakangmu itu. Seorang laki-laki yang berdasi. Bajunya rapi, memakai jas hitam serta bertopi. Aku melihat wajahnya. Nampak tenang sekali. Ia sebelum duduk sempat melihatmu 2 kali. Aku melihat matanya. Serasa dirinya sangat mengenalmu. Jadi perasaanku mengatakan, kalau cowok itu tadi yang menelponmu dan tak kamu angkat." Mendengar bicara dari temannya Novita, si Rena pun merinding jadinya. Sekaligus khawatir dan takut dirinya. Kalau yang di belakangnya, yang baru menelpon dan ditolaknya, adalah Kenshin beneran. Tapi Rena langsung menyanggahnya. Sambil dirinya melihat ke belakangnya, "Ah kamu Novita, sok tahu aja kamu. Tak mungkin yang menelponku ada di sini. Kalaupun ada dia langsung menyapaku. Lagian sekarang dirinya juga sibuk kerja. Untuk apa datang ke Bali ini? Tak ada kepentingan dirinya di sini." Novita temannya langsung menjawabnya. "Nah kan ketahuan kamu Rena. Yang telepon kamu barusan bukan orang tak penting, melainkan seseorang yang kamu kenal. Itu jawaban kamu barusan. Kamu semangat sekali menjelaskan tentang dirinya. Kalau orang tak penting, pasti kamu malas menjawabnya." Hahaha. Novita dan teman-teman lainnya tertawa. Si Rena pun merasa terjebak dengan pertanyaan temannya. Langsung saja ia bicara, "Ah kalian bisa aja mengerjain gua. Udahlah habis gini ayo kita ke tempat tujuan." Dalam hati Rena masih deg-degan sekali. Bisik hatinya pun bicara, tak mungkin Kenshin ada di sini. Lagian Kenshin tak suka berdasi. Yang disebutkan Novita hanya ilusi. Kemudian Rena serta teman-temannya akhirnya pun pergi, meninggalkan bandara itu. Di saat yang sama, rupa-rupanya Angga yang kemarin kini sengaja berada di Bali. Apalagi perusahaan orang tuanya, salah satunya ada di sini. Milik omnya pun juga ada. Angga yang di 1 hari sebelumnya sempat bertemu Rena, nama yang sama dengan calon jodohnya. Angga pun saat itu mendengar tentang percakapan di restoran, yang mengatakan tentang sebuah meeting, yang nama perusahaannya adalah milik omnya sendiri. Dan entah mengapa, bagaimana ceritanya,
Angga itu sekarang menjadi seseorang yang mewakili perusahaan omnya. Angga jadi CEO muda yang utama, yang akan jadi salah satu pembicara di meeting itu. Rupanya Angga sengaja merencanakan ini semua, karena pandangan pertama pada Rena di restoran begitu sangat memikatnya. Baginya, si Rena yang ini adalah seorang wanita yang dicarinya. Wanita modis, wanita karir, wanita pemimpin perusahaan yang elegan. Bukan Rena yang punya usaha roti yang penampilannya sederhana. Usut punya usut, Angga suka sekali ke Rena Larazati ini. Jatuh cinta dirinya, hingga sebelum waktu perjodohannya dengan Rena pertama. Ia ingin berkenalan dengan Rena yang kedua yang modern ini. Makanya sekarang Angga berada di tempat pertemuan, sebuah gedung perusahaan milik omnya. Saat ini dalam bisik Angga berkata, semoga saja Rena yang ini akan jadi jodohnya. Aku dengar percakapan kemarin dia masih sendiri. Belum punya pasangan ataupun kekasih. Tak apa aku melepaskan Rena yang itu. Tapi dapat Rena yang ini. Angga memang laki-laki yang pemilih. Padahal pernikahan dengan Rena yang punya restoran roti belum sempurna, belum mendapat hasil akhirnya. Hanya sekedar rencana. Si Rena yang punya restoran roti pun masih bimbang. Belum memutuskan mau tidaknya. Tapi berita yang sudah beredar, dia akan menikah bulan depan. Ya namanya saja gosip. Cepat tersebarnya, apalagi kalau para wanita yang saling bicara. Sampai-sampai Kauri pun sekarang jadi tahu. Karena Ririn yang telepon dan bercerita. Ririn berkata, oh ya Mbak Kauri, kabarnya gimana? Kauri menjawabnya, oh baik Mbak Ririn. Mbak Ririn juga baik kan? Ada apa nih telepon tumben sekali? Kauri bertanya. Ririn membalasnya, oh ya Mbak Kauri, Kenshin ada di mana sekarang ya? Kauri menjawabnya, oh itu kalau Kenshin sekarang ada di Bali Mbak Ririn. Katanya untuk melihat salah satu perusahaan di sana. Entar malam pulangnya. Ada apa ya Mbak Ririn? Kalau ada yang penting, aku akan sampaikan. Atau Mbak Ririn bisa telepon sendiri. Ririn menyahutnya, oh aku cuman bertanya aja Mbak Kauri. Oh ya bulan depan rencana Mbak Kauri sama Kenshin akan memberikan surprise apa ya? Ke Mbak Rena Larazati yang punya restoran roti. Kauri membalasnya. Surprise apa ya Mbak Ririn? Maksudnya ada apa ya? Ririn menjawabnya. Loh jadi Mbak Kauri belum tahu ya? Kalau Mbak Rena itu kan akan menikah. Apa Mbak Kauri belum dapat kabarnya? Kauri menyahutnya. Oh itu aku belum tahu Mbak Ririn. Ini aja aku baru dengar dari Mbak Ririn. Berarti Mbak Rena akan menikah ya? Baguslah, aku senang mendengarnya. Tentu aku akan berikan kado yang spesial nantinya. Ririn pun bicara. Oh ya Mbak Kauri, jangan beritahu Kenshin dulu ya. Biar Mas Iwan aja yang telepon Kenshin nanti. Soalnya aku nggak enak sama Mas Iwan. Karena Mas Iwan bilang ingin memberitahukan langsung ke Kenshin. Kauri menyahutnya. Oh baik-baik Mbak Ririn. Aku mengerti. Mas Iwan kan memang sohibnya Kenshin. Jadi biar Mas Iwan aja yang mengabarinya. Lalu percakapan dilanjut lainnya. Sementara itu, sekarang Rena Larazati dan teman-temannya. Mereka yang memang juga seorang pengusaha muda. Yang juga didampingi dokter psikologi Dr. Novita yang juga temannya. Kini mereka tiba di gedung perusahaan yang bernama PT Agraria Samparna. Dan Rena serta teman-temannya disambut dengan terhormat. Selamat datang di perusahaan kami. Silahkan masuk, silahkan masuk. Si Rena pun berjalan. Tiba-tiba ada Angga yang menghampiri. Angga langsung saja bicara. You are welcome, thanks for coming my corporation. I'm glad to meet you. Angga bicara bahasa Inggris, biar terlihat seperti orang yang necis. Dan di dadanya, ada kartu nama bernama dirinya. Angga CEO utama. Rena pun menjawabnya, dengan bahasa Indonesia saja. Terima kasih atas sambutannya. Saya juga senang bertemu Anda. Teman-temannya Rena langsung terkejut semua. Cowok ini yang kemarin di restoran. Kok ada di sini? Langsung saja si Berbi bilang. Lo Mas ini kan yang kemarin. Yang makan di dekat kita itu. Novita pun melihat Angga. Si Angga pun menjawabnya. Iya benar, memang saya orangnya. Kebetulan sekali berarti bertemu mbak-mbaknya di sini. Menjadi mitra kerja perusahaan ini. Mari silahkan. Angga mempersilahkan duduk semua tamu wanita. Termasuk si Rena yang spesial baginya. Bisik-bisik pun dimulai. Rena cowok itu ternyata CEO di sini.
Dia yang melihatmu kemarin. Suka sekali keluh. Rena pun mengira. Mungkin yang dikira Novita adalah laki-laki ini yang duduk di belakangku tadi. Rena pun bertanya, "Oh ya Novita, apa cowok itu yang kamu maksudkan itu? Yang kamu lihat tadi?" Novita menjawabnya, "Bukan Rena, cowok yang tadi kalem orangnya. Aku penasaran ingin bertemu dengannya. Sekilas aku melihatnya. Dia tipe orang yang tak suka pamer dirinya. Terlihat dari cara pakai baju dan dasinya. Disembunyikan di balik jaketnya. Disembunyikan di balik topinya. Aku rasa dia bukan orang sembarangan kayaknya." Mendengar Novita yang bicara itu, deg-degan Rena jantungnya. Ciri-cirinya, seperti Kenshin yang disebutkan. Tersentak langsung hatinya. Apa benar, Kenshin tadi duduk di belakangnya? Si Rena pun terdiam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.